Shalom, anak-anak dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ibu berharap semua baik dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita masuk pada bab 2, tetap al-hadir dalam hidup manusia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, tolonglah kami hari ini dalam belajar. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Baiklah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan tujuan pelajaran adalah mengetahui cara Tuhan menciptakan manusia. Yang kedua, anak-anak dapat memahami perhatian Tuhan dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan. Ya, mari kita belajar yang pertama, penciptaan manusia. Ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya, Tuhan hanya dengan berfirman. Jadi dengan berfirman, tidak ada bahan, hanya dengan berfirman dan menciptakan, jadilah jadilah dan sebagainya. Tapi ketika menciptakan manusia berbeda, karena Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, artinya imago Dei. Jadi imago Dei artinya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya bukan Allah itu seperti kita, tetapi Tuhan melengkapi manusia dengan sifat-sifatnya, yaitu kasih, adil, suci, dan akal budi. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Ya, dari debu tanah Tuhan membentuk manusia, dan dari nafas, dari lubang hidungnya Tuhan memberikan nafas sehingga manusia itu menjadi hidup. Ketika melihat manusia pertama yang disebut Adam, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dan Tuhan memberikan tugas, kewajiban kepada Adam untuk memberikan nama binatang-binatang. Tetapi Tuhan membuat seorang teman bagi Adam, sehingga dibuatlah Adam tertidur, dan Tuhan mengambil satu tulang rusuk dan menjadikan Hawa, seorang perempuan yang menjadi temannya, ya anak-anak, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial untuk saling membutuhkan, saling menolong satu dengan yang lain. Jadi penciptaan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, disebut dengan imago Dei. Ya, saya kira anak paham ya. Yang kedua sekarang, ya nih, sehingga Adam tidak sendirian, tapi Adam punya teman yang bernama Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam, sehingga Adam berarti diambil dari debu tanah, sedangkan Hawa artinya ibu dari segala makhluk hidup. Ya, sekarang yang kedua, perhatian Tuhan kepada manusia. Kita sudah belajar tadi bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang baik, yang mulia, karena dilengkapi dengan sifat-sifat Allah atau imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Tentu Tuhan tidak pernah membiarkan manusia sendiri dalam keadaan apapun. Ya. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh di mana ketika Tuhan Yesus akan menghadapi penderitaan salib. Saya kira setiap orang tidak mau menderita. Setiap orang pengennya senang. Tapi ketika Tuhan Yesus harus menghadapi salib untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus pun merasa tidak sanggup sebagai manusia, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sedih. Dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani menjadi contoh ketika kita khawatir, ketika kita sedih, ya kita berdoa kepada Tuhan, sehingga menjadikan kita tidak putus asa dan Tuhan menghibur kita. Nah, ini kesedihan yang dilakukan, kesedihan, ketakutan yang dirasakan Tuhan, dia bawa untuk datang kepada Tuhan, ya, untuk berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Ya, Tuhan meminta dukungan kepada murid-muridnya. Nah, perhatikan, di sini ada 12 murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Tadius, Simon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Di antara 12 ini ada 3 orang yang diajak Tuhan untuk menemani Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, sekarang tugas yang pertama, sebutkan siapakah 3 murid yang diajak Tuhan untuk berdoa.
di Taman Getsemani untuk mendukung sebetulnya Tuhan ketika sedih dan susah. Tetapi ternyata ketika murid ini tidak ikut berdoa, mereka tertidur ya, sehingga Tuhan Yesus menanggung semuanya dan dia diperhatikan oleh Tuhan sehingga Yesus mampu mengalami penderitaan sampai di kayu salib. Itu cuma adalah kekuatan dari Tuhan, sehingga ketika anak-anak takut, anak-anak sedih, tetaplah anak-anak berdoa pada Tuhan, karena di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan seperti Tuhan Yesus. Dia kuat menghadapi penderitaan ya. Yang ketiga, ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan kehidupan anak-anak ketika sedih dan takut ya, Tuhan menghibur, Tuhan mampu menghibur kita ketika kita datang di dalam doa. Nah, yang ketiga adalah di season yang pertama dulu, sub pertama kita sudah belajar bahwa ketika anak-anak ketika masih kecil, masih bayi 1 ulang tahun, dalam keadaan senang, Tuhan hadir memberikan sukacita. Juga saat ini pelajaran dalam keadaan sedih, takut, khawatir, Tuhan juga memberikan sukacita, kita memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita seperti yang dialami Tuhan Yesus. Nah, hari ini anak-anak lihat apakah ungkapan rasa syukur yang dapat kita lakukan atas kehadiran Tuhan. Yang pertama, berdoa. Ya, ini adalah berdoa. Ungkapan syukur kita berdoa. Yang kedua, memuji Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan kepada Tuhan. Juga memberikan persembahan. Anak-anak ketika datang beribadah kepada Tuhan memberikan persembahan apa yang kita punya, seperti janda ini. Yang ketiga, kita juga merawat dan memberikan hidup kita untuk merawat, memperhatikan lingkungan kita supaya bersih, karena Tuhan sudah memperhatikan hidup kita supaya sehat dan juga memperhatikan lingkungan kita. Nah, ungkapan rasa syukur atas kehadiran Tuhan bisa berdoa, kita naikkan dengan pujian, setia beribadah, beri persembahan, memperhatikan lingkungan sekitar kita, membantu orang tua. Ya, ini bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita menjadi anak-anak, perhatikan, buang sampah pada tempatnya. Ini termasuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa disampaikan dan anak, perhatikan ucapan syukur kita. Yang kemudian tugas kalian yang berikutnya adalah silakan membaca buku LKS halaman 24 sampai 25. Anak-anak mengerjakan tugas di buku LKS juga halaman 33 sampai 35 ya. Mari anak-anak kita kerjakan semua tugas-tugas kita dengan tekun dan setia ya. Meskipun masa pandemi, anak-anak belajar di rumah, tetapi tetap semangat. Oke, selamat mengerjakan tugas dengan penuh semangat. Sekali lagi semangat ya, dengan rela hati dan tetap bersyukur. Oke, God bless you. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. Amin.